Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pertidaksamaan irasional. Ya, bagaimana? Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Materi pertidaksamaan irasional ya akan membahas terdiri dari yang pertama adalah bilangan irasional, yang kedua konsep pertidaksamaan irasional, yang ketiga adalah penyelesaian pertidaksamaan irasional. Kita ke tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran dari materi pertidaksamaan irasional yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep pertidaksamaan irasional. Yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Di pertemuan yang lalu, Ibu juga sudah menyampaikan tentang definisi dari bilangan irasional ya. Ibu ingatkan kembali. Jadi bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Contohnya di sini akar 2 sama dengan seperti ini hasilnya, akar 3 seperti ini. Jadi bilangan irasional itu dinyatakan dalam bilangan desimal ya. Maka pecahannya ini angka di belakang komanya tidak terbatas dan tidak berulang. Anak-anak ya, itu adalah ciri-ciri dari bilangan irasional. Selanjutnya kita ke konsep pertidaksamaan irasional. Apa itu pertidaksamaan irasional ya? Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Variabel itu di sini adalah X contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Ada 3 bentuk umum pertidaksamaan irasional anak-anak. Ada yang bentuknya seperti ini ya. Akar fx lebih kecil sama dengan c. Bisa berganti tandanya, bisa menjadi lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih besar ya. Ini bentuk umum yang pertama. Yang kedua, bentuknya ruas kiri dan ruas kanannya berbentuk akar ya. Tandanya bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Nah, bentuk umum yang ketiga itu adalah ruas kirinya yang berbentuk akar, sedangkan ruas kanannya adalah berbentuk persamaan yang memuat variabel ya. Variabel X kalau di sini ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang bentuk pertama ya. Jadi di ruas kanannya ini adalah berupa bilangan ya atau konstanta. Dimana bilangan ini yang menjadikan ruas kirinya terdefinisi. Seperti ini juga contoh dari bentuk yang pertama. Ini adalah contoh dari bentuk yang kedua. Jadi kedua-duanya ruas kiri dan ruas kanannya memuat tanda akar ya. Sedangkan yang contoh keempat ini adalah bentuk umum dari yang ketiga ini ya. Jadi ruas kanannya tidak memuat tanda akar. Yang perlu kalian pahami bahwa bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu di ruas kirinya adalah yang berbentuk akar. Jadi ketika kalian menemukan soal ruas kanannya yang berbentuk akar, maka kita harus memindahkannya lah, angka baiknya memindahkannya ke ruas kiri. Untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan irasional anak-anak, itu masing-masing bentuk ini berbeda caranya ya. Soalnya nanti selanjutnya akan Ibu berikan contoh bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasionalnya. Nah, sekarang ini contohnya. Ini adalah bentuk yang pertama tadi ya. Jadi di konstannya di sini ya, di ruas kanannya adalah berupa bilangan
bilangan tertentu atau konstan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita lihat dulu. Jika di sini ya ada berbentuk bilangan positif, maka kita tinggal langsung mengkuadratkan kedua ruasnya, solusinya ya, untuk menyelesaikannya. Ibunya hidupkan dulu pen tabletnya. Nah, ini anak-anak kita akan menjawab ya. Kita jawab di sini. Kalian lihat di sini ruas kanannya sudah 3 ini bilangan positif ya, lebih besar dari 0. Maka kita tinggal memperhatikan syarat yang pertama, syarat penarikan akar ya. Bilangan yang positif ini syaratnya X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 2. Yang kedua, karena 3 ruas kanannya sudah ini lebih besar dari 0 ya, 3 ini lebih besar dari 0, maka tinggal kita mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi jika dia sama-sama berbentuk positif ya, lebih besar atau sama dengan 0, kita langkah selanjutnya adalah mengkuadratkannya ya. Kita kuadratkan di sini. Anak-anak dikuadratkan, akar dikuadratkan ya, akar dikali akar, maka sederhananya adalah akarnya ini sudah hilang ya, jadi tinggal X dikurang 2 lebih kecil dari 3 kuadrat, disederhanakan menjadi dikuadratkan 9, X lebih kecil dari ini, 2-nya pindahkan ke kanan jadi X lebih kecil 11. Ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan kedua. Untuk mencari solusinya dari dua persamaan ini, maka kita harus mencari penyelesaiannya ya, yaitu di sini Ibu tuliskan dari 1 dan 2. Bisa kita gambarkan pada garis bilangannya ya. Ini Ibu rapikan dulu. Nah, bisa kita gambarkan pada garis bilangan ya. Yang pertama ini, yang utama ini dulu, X lebih besar sama dengan 2. Misalnya kita punya bilangan 2 di sini. Kita gariskan, berarti X lebih besar sama dengan 2, di sini penuh. Kemudian kita garis ke sana lebih besar sama dengan 2 ya. Kemudian ini X lebih kecil dari 11. Misalkan di sini kalau pada garis bilangan berarti 11 di ruas kanannya sini ya. Karena ini dia tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti sini kita tulis ini 11-nya. Kemudian lebih kecil berarti kita tarik ke arah kiri, dia ke kiri. Maka ini adalah penyelesaiannya ya. Bisa ditulis X di antara ini penuh berarti menggunakan tanda sama dengan 2, ini kosong tidak menggunakan tanda sama dengan 11. Ini adalah penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah dari akar X kurang 2 lebih kecil dari 3. Penyelesaiannya adalah ini ya, ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaiannya X lebih besar X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil dari 11. Ini adalah jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, sekarang ini di sini kita perhatikan di ruas kanan ini adalah min 4. Nah, min 4 ini berarti bilangan yang negatif atau lebih kecil dari 0 ya, betul di sini min 4 ini lebih kecil dari 0. Maka nanti kita tidak bisa langsung mengkuadratkan karena pada bentuk pertidaksamaan ya, kita tidak boleh mengkuadratkan yang berbentuk satunya positif, ini yang positif ya lebih besar sama dengan 0, yang ini negatif. Maka nanti hasil kuadratnya itu tidak semuanya memenuhi ya. Jadi cara menyelesaikannya yang pertama kita tulis dulu syaratnya ini ya, min 4 lebih kecil dari 0 ya. Kemudian syarat yang kedua untuk penarikan akar ini ya, kita tulis dulu untuk penarikan akarnya.
X dikurang 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi bilangan yang ditarik akarnya di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita tulis X lebih besar sama dengan 6. Ini adalah yang pertama ya, solusi yang pertama. Yang ketiga, kita akan mencari solusinya ya dari soal ini ya. Anak-anak perhatikan ya, akar X dikurang 6 lebih besar sama dengan min 4. Karena min 4 ini negatif, sedangkan di sini adalah positif ya. Akar ini bentuknya selalu lebih besar sama dengan 0, maka di sini bisa dikatakan solusinya ya. Solusi dari soal ini, solusi dari pertidaksamaan itu solusinya adalah solusi dari pertidaksamaan itu adalah berlaku untuk semua nilai X. Jadi semua nilai X. Nah, sekarang ini misalkan yang kedua ya. Nah, dari 1 dan 2 ini kita cari irisannya ya, gabungannya gitu. Seperti tadi di sini. Dari 1 dan 2. Nah, dari 1 dan 2, dari yang 1 dulu, ini yang satunya adalah X lebih besar sama dengan 6. Kita gambarkan dulu pada garis bilangannya ya, anak-anak ya. Nah, seperti ini. Nah, X lebih besar sama dengan 6. Kita letakkan aja 6. Misalkan 6-nya di sini ya. Ini 6. Karena dia menggunakan tanda sama dengan, kita kasih full di sini. X lebih besar sama dengan 6. Berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan kalau lebih besar. Yang kedua sekarang ini semua nilai X berarti seluruh nilai X ini ya. Nah, seluruh nilai X ini. Nah, maka manakah yang ada 2 irisannya? Itu adalah ini, yaitu bisa kita tuliskan ini ke kanan berarti X lebih besar sama dengan 6. Ini adalah penyelesaiannya ya, penyelesaian dari akar X dikurang 6 lebih besar sama dengan min 4, yaitu penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 6 gitu ya. Itu adalah penyelesaiannya. Ibu lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini dua-duanya ruas kanannya ini menggunakan tanda akar. Maka di sini bisa berarti sudah lebih besar sama dengan 0, yang kiri juga lebih besar sama dengan 0, artinya dua-duanya berbentuk positif. Maka nanti langkah penyelesaiannya kita tinggal mengkuadratkan kedua ruasnya ya. Sekarang kita mulai dulu dengan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama untuk bilangan yang di bawah tanda akar ini. 3X dikurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 3X lebih besar dari 1 ya. X lebih besar sama dengan 1/3. Ini misalkan yang pertama ya. Sekarang sifat yang kedua yang ini, yang di bawah tanda akar yang kedua. Yang kedua yaitu X ditambah 5 lebih besar sama dengan 0, X lebih besar sama dengan min 5. Ini adalah sifat yang solusi yang kedua ya, penyelesaian syarat yang kedua. Sekarang yang ketiga kita kuadratkan ya, karena sudah sama-sama bentuk positif, kita kuadratkan. Kita tulis kuadratnya ya. Kita kuadratkan berarti 3X dikurang 1. Ibu rapikan dulu ya. Nah, kita kuadratkan dulu, tulis dulu 3X dikurang 1 kuadrat lebih besar dari akar X ditambah 5 kuadrat. Nah, ini anak-anak dikuadratkan, berarti akar dikuadratkan, maka sederhananya 3X dikurang 1, ya lebih besar dari, ini juga sama, akar dikuadratkan, maka sederhananya adalah X ditambah 5. Selanjutnya kita kelompokkan.
Yang variabel X dengan variabel X, yang angka dengan angka. Ini kita pindahkan jadi min X. Kita pindahkan menjadi tambah 1. Di 2X lebih besar dari 6. X lebih besar dari 6 dibagi 2. X lebih besar dari 3 ya. Ini adalah syarat yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mencari penyelesaiannya dari gabungan atau irisan dari 1, 2, dan 3 ya. Sini kita gambarkan dari 1, 2, dan 3. Anak-anak gambarkan pada garis bilangannya. Kita gambarkan dulu ini misalkan ya sepertiga misalkan di sini. Nah, tandanya penuh ya, ada tanda sama dengannya. Lebih besar berarti ke arah kanan ya. Sekarang yang ini min 5, misalkan min 5 di daerah sini ya, negatif ya. Ya, min 5. Kemudian X lebih besar berarti juga ke arah kanan juga ya. Sekarang yang ketiga ini 3. 3-nya tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Berarti kita bulatnya jangan penuh. Sini 3 lebih besar berarti ke arah kanan juga ya. Nah, sehingga mana yang ada ketiga-tiga garisnya adalah yang ini ya. Nah, sehingga ini bisa ditulis berarti X lebih besar 3. Ini adalah penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya adalah X lebih besar 3. Penyelesaian dari soal akar dari 3X dikurang 1 lebih besar dari X ditambah 5. Anak-anak ya. Jadi seperti itu. Jadi kita cari dulu syarat-syaratnya ya untuk penarikan akar, kemudian kita kuadratkan itu untuk mendapatkan solusinya. Kemudian dari ketiga syarat-syarat ini kita cari irisannya ya, yang mana yang terdapat 3 yang memenuhi ketiga daerah tersebut ya. Ternyata adalah X lebih besar sama dengan 3. Ibu lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya itu adalah yang berbentuk seperti ini ya. Jadi X lebih kecil dari akar 3X ditambah 4. Nah, sebelumnya kita ubah dulu bentuknya, berarti ke bentuk umum ketidaksamaan irasional. Berarti ruas kirinya harus berada di yang berbentuk akar. Maka bisa kita tulis soalnya. Kita tulis soalnya berarti akar 3X ditambah 4 lebih besar dari X. Ya, kita bisa rubah ini kalau kita baca dari arah sini, dari arah kanan, berarti akar 3X tambah 4 lebih besar dari X. Nah, selanjutnya kita jawab. Untuk menjawab ini anak-anak ya, perhatikan ya di sini X-nya ini adalah berbentuk persamaan ya. Berbentuk variabel. Ada 2 kemungkinan untuk nilai X ya. X-nya ini X ini bisa lebih kecil dari 0 atau X-nya ini bisa lebih besar sama dengan 0. Maka kita harus cari kedua-duanya. Kita cari dulu yang pertama untuk X lebih kecil dari 0 ya. Ini yang kemudian kalau X-nya lebih kecil dari 0, kemudian yang kedua kita tuliskan dulu ininya. Soalnya berarti akar 3X ditambah 4 lebih besar dari 0, yang lebih besar dari X. Ibu hapus dulu ya. Ini kita tulis soalnya. Nah, yang pertama untuk tadi ya, X lebih kecil dari 0. Kita lihat di sini. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, ya berarti ini negatif. Sedangkan di sini adalah positif. Ya, berarti positif lebih besar dari negatif. Maka bisa dikatakan ini semua nilai X berlaku ya. Kemudian kita lanjutkan untuk syarat bilangan yang diakarkan. Ya,
Sini Ibu tuliskan syarat yang diakarkan berarti 3x ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. 3x lebih besar dari min 4, x lebih besar dari min 4 per 3. Nah, ini misalkan persamaan satunya, ini persamaan keduanya, ini adalah persamaan ketiga. Nah, dari 1, 2, dan 3 ini ya, dari 1, 2, dan 3 itu nanti kalau kalian tarik ya, kalian buat dalam bentuk garis seperti ini ya, garis bilangannya, maka akan memperoleh ya. Yang pertama, x lebih kecil dari 0. Di sini misalkan 0-nya bulat tidak ya, x lebih kecil dari 0, iya ke kiri. Yang ini untuk semua nilai x berlaku, berarti semua nilai x berlaku. Kemudian yang keempat, min 4 per 3. Di sini ya, min 4 per 3 itu lebih besar, berarti ke arah kanan. Sehingga ini adalah solusinya ya. Yang pertama itu dari untuk x lebih besar, lebih kecil dari 0. Sekarang kita cari yang kedua, yang B, untuk x lebih besar sama dengan 0 ya. X lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, karena x lebih besar sama dengan 0 ya, maka bisa kita tuliskan lagi ini soalnya ya. Kita tuliskan soalnya. Berarti akar 3x ditambah 4 lebih besar dari x. Karena x-nya lebih besar dari 0 ini, maka anak-anak berarti itu bentuk positif. Maka untuk menyelesaikannya bisa kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Kita kuadratkan berarti akar 3x ditambah 4 kuadrat lebih besar dari x kuadrat. Ya, ini Ibu rapikan lagi penulisannya ya. Sebelah sini. Kita tulis dulu sini 3x ditambah 4 kuadratkan. Nah, akar dikuadratkan sederhananya berarti 3x ditambah 4 lebih besar dari ini adalah x kuadrat ya. Anak-anak bisa kita cari sini x kuadrat, kemudian di sini min 3x di min 4 ya. Kalau kita tulis berarti x kuadrat min 3x min 4. Ini kalau kita balik tandanya, kita baca dari arah kanan lebih kecil dari 0. Kita cari dulu nilai x-nya yang memenuhi. Berarti sini x ya. Min 4 berarti satu positif, satu negatif ya. Kita ambil min 4 ditambah 1 ya. Min 4 ditambah 1. Ini x kuadrat min 4 ditambah 1x min 3x min 4 ya. Kita sama dengan 0 dulu, kita cari berarti nilai x-nya ini adalah min 1 ya. Min 1, yang ini adalah 4. Karena ini minta ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0. Berarti kita masukkan, berarti kalau kita uji coba, kita ambil titik yang di tengah sini, misalkan 0, kita masukkan 0, sini negatif ya, ini negatif, ini adalah daerah positif, sehingga berarti daerah yang penyelesaiannya adalah daerah negatif sini ya. Nah, ini adalah untuk persamaan yang, kalau ini tadi syarat yang pertama, ini adalah syarat yang kedua. Nah, sekarang syarat yang ketiga, yaitu untuk penarikan akarnya. 3x ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar dari min 4 per 3. Ini syarat yang ketiga. Nah, sekarang kita cari dari 1, 2, dan 3. Dari 1, 2, dan 3. Kita gambarkan. Yang pertama ini 0 ya.
Misalkan di sini nolnya 0 penuh lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan. Yang ini min 1 sampai 4 ya. Sini min 1-nya kosong. Ini min 1 sampai 4. Kemudian syarat yang ketiga ini negatif 4/3. Berarti di sebelah sini ya. Negatif 4/3. Lebih besar berarti ke arah kanan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini berarti yang memenuhi yang ada ketiga daerahnya adalah yang sini ya. Nah, itu dari ini 4/3 ya. Iya. Berarti yang memenuhi adalah dari 0 sampai 4 ya. Nah, ini adalah solusi yang untuk yang bentuknya lebih besar dari 0. Itu penyelesaiannya itu adalah ini ya. Nah, sekarang dari dua gambar ini kita gabungkan ya. Kita gabungkan. Nah, ya. Kita gabungkan untuk penyelesaiannya ya. Jadi anak-anak bisa menggabungkan ini dari jawaban yang jawaban A ini dengan jawaban yang B ini kita gabungkan ya untuk solusi dari soal ini ya, soal jawaban ini. Nah, Ibu tulis di mana? Ibu tulis di sini aja ya. Nah, ini gabungan A dan B. Nah, ini digabungkan antara A dan B. A dan B min 4 sampai 0 ya. Min 4/3 sampai 0. Ini pertama yang A-nya ya. Nah, kemudian digabungkan dengan B. B dari 0 sampai 4. 0-nya ini tertutup ya. 0-nya tertutup. Ini akan sama dengan, berarti tadinya terbuka karena digabungkan jadi tertutup 0-nya. Kemudian 4. 4-nya terbuka. Digabungkan seperti ini. Nah, ini adalah solusi dari soal itu, dari soal ini yaitu X. Anak-anak tertutup berarti ini min 4/3, yang ini terbuka lebih kecil dari 4. Ini adalah penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya. Jadi anak-anak untuk bentuknya yang seperti ini ya, untuk bentuk yang seperti ini yang bilangan di ruas kanannya itu berbentuk persamaan ya dalam bentuk variabel X, maka kita harus melakukan dua perlakuan, yaitu yang pertama untuk lebih kecil dari 0, yang kedua untuk X lebih besar sama dengan 0. Nanti setelah kita menemukan jawaban masing-masing, misalkan ini untuk X lebih kecil dari 0 tadi ya, kemudian yang ini untuk X lebih besar dari 0 ya. Kemudian kita gabungkan antara solusi yang diperoleh dari X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar sama dengan 0. Kita gabungkan, itu adalah penyelesaian dari soal ini. Jadi soal dari X lebih kecil dari akar 3X tambah 4, solusinya adalah X lebih besar dari min 4/3, lebih besar sama dengan min 4/3, dan X lebih kecil dari 4. Demikian anak-anak untuk penjelasan Ibu untuk materi pertidaksamaan irasional. Semoga dapat dipahami ya. Pesan Ibu, jangan lupa rajin-rajin belajar ya di rumah, berdoa, rajin membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.